Halo, perkenalkan nama saya Gesha Leviarta dari Universitas Ciputra, jurusan Accounting dengan NIM 016042210001. Hari ini saya membuat video tentang cara penyelesaian dan pembuatan jurnal buku besar neraca saldo dan laporan keuangan. Laporan keuangan bisa berisi laporan ekuitas pemilik, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, saya sudah membuat soal di sini. Selanjutnya, saya mau menjelaskan perbedaan FOB destination dan FOB shipping point. FOB destination yaitu perusahaan kita yang akan membayar ongkos kirim. Ketika kita membeli barang, ada FOB destination, maka kita harus membayar ongkos kirim. Dan FOB shipping point yaitu penjual membayar ongkos kirim. Jadi kita tidak perlu membayar ongkos kirimnya lagi. Saya sudah membuat soal dan mari kita lihat jurnalnya. Tanggal 1 membeli barang dagang secara kredit dari PTK. Membeli barang secara kredit berarti kita melakukan hutang. Maka kita bisa tulis di sini, yaitu persediaan dan utang usaha sebesar 14 juta. Karena kenapa utang usaha bertambah? Karena kita melakukan utang, pembelian secara kredit. Selanjutnya tanggal 2, retur pembelian pada PTK atas pembelian tanggal 1. Kita sudah melakukan pembelian tanggal 1 dan belum membayar, tetapi ada barang yang rusak atau kecacatan produk. Maka kita akan mengembalikan produk dengan nama retur pembelian sebesar 300.000. Maka kita bisa tulis utang usaha dan persediaan. Kenapa utang usaha berkurang? Karena kita melakukan retur. Otomatis utang kita berkurang. Selanjutnya tanggal 4 April membayar PTK dengan diskon sebesar 10%. Kita bisa tulis dengan utang usaha sebesar 13.700. Kenapa 13.700? Karena 14 juta dikurangi 300. Lalu kita bisa tulis kreditnya kas dan persediaan. Lalu tanggal 6 April membeli barang dagang secara kas di PTM sebesar 7 juta. Kita membeli barang secara tunai, maka kita mengurangi kas. Jadi persediaan dan kas sebesar 7 juta. Tanggal 9 April memberi barang dagang secara tunai di PTK sebesar 3.500.000 dengan FOB shipping point. FOB shipping point berarti kita tidak perlu membayar ongkos kirim. Jadi kita bisa membuat jurnalnya persediaan dan kas sebesar 3.500.000. Lalu tanggal 11 April memberi barang dagang secara kas di PTK sebesar 2 juta dengan syarat FOB shipping point dengan ongkir 10.000. Sama berarti FOB destination. Berarti kita bisa tulis persediaan dan kas 2 juta dan persediaan dan kas 10.000. Ongkir termasuk persediaan dan kas. Selanjutnya tanggal 14. Kita bisa, bentar saya ganti di sini, yaitu FOB destination. Maaf, ada kesalahan teknis. Selanjutnya tanggal 14 April. Kita bisa ada soalnya menjual barang dagang secara kredit kepada PTP sebesar 8 juta dan HPP 400.000. Kita bisa tulis piutang usaha dan penjualan. Kenapa piutang? Karena kita menjual barang kita secara kredit. Jadi pembeli belum membayar. Jadi kita menulis piutang usaha dan menjual secara 8 juta, HPP dan persediaan 400.000. Selanjutnya tanggal 15 April. Diterima nota dan pengembalian barang dari PTP dan HPP 10.000. Kenapa pengembalian barang? Berarti kita menerima kembali barang yang telah kita jual. Jadi kita bisa menulis retur penjualan dan piutang. Kenapa piutang berkurang? Karena sebelumnya dia bukan membayar secara tunai, melainkan secara piutang. Jadi piutangnya otomatis berkurang secara 200.000 dan persediaan dan HPP 10.000. Selanjutnya tanggal 17 April, diterima pelunasan piutang dari PTP dan diskon 5%. Kita bisa tulis di sini kas 7.200.000, lalu diskon penjualan dan piutang usaha di kredit. Selanjutnya tanggal 20 April. Membeli barang dagang secara kas sebesar 5 juta. Berarti kita bisa membuat jurnal persediaan dan kas sebesar 5 juta. Lalu selanjutnya tanggal 20 April juga menjual barang 2 juta dengan ongkir 30.000
dengan syarat FOB shipping point. Jadi kita yang membayar ongkos kirim. Sorry, maksud saya FOB destination. Ini kebalik. Sorry. Maaf, maaf. Berarti benar FOB shipping point. Ini berarti benar. Berarti FOB shipping point benar, benar. Sorry. Shipping point berarti kita bisa tulis kas dan persediaan 2 juta. Selanjutnya menjual barang 4 juta dengan ongkir 100.000 dengan FOB destination. Jadi kita yang membayar ongkir, yaitu persediaan 4 juta, kas 4 juta, persediaan 100.000 dan HPP. Lalu kita bisa tulis buku besar. Buku besar ini merupakan rekapan dari setiap jurnal ini. Jadi kita akan merekap setiap jurnal yang termasuk persediaan, utang usaha, kas, lalu kita menulis semuanya di buku besar. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan saldo akhir yang ada di buku besar. Yang terakhir kita bisa tulis laporan keuangan. Pertama adalah laporan laba rugi. Kita bisa nulis pendapatan sebesar 8 juta. Ini. Lalu kita bisa tulis ditambah dengan retur penjualan. Dikurangi retur penjualan, maka akan menjadi penjualan bersih. Setelah itu dikurangi lagi dengan HPP, maka jadi laba bruto. Laba bruto sama dengan laba neto karena kita tidak memiliki beban di sini. Selanjutnya, kita akan membuat laporan ekuitas pemilik, yaitu kita modal awal. Kita tidak memiliki modal awal, maka kita kosongi. Laba bersih, kita juga ada di dalam privat dan penambahan modal. Jadi modal akhirnya sama dengan 7.510. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ada dua, dibedakan menjadi dua, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, aset ini berisikan kas, piutang, dan persediaan. Kita bisa melihat ini semua di sini. Lalu selanjutnya kita di liabilitas ada utang usaha, ekuitas ada modal akhir. Modal akhir diambil dari sini. Nah, ini adalah total aset dan ekuitas. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata, salah penulisan, salah ejaan, dan salah penjelasan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dimengerti dan dapat membantu. Sekian dari saya dan terima kasih.